Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Terjebak Cinta CEO Duda. Kalau teman-teman Kabar Burung belum nonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Apa kamu bersedia menjadi sosok ibu bagi Arka? Hah? Suari tercekat mendengar ucapan Hangga. Suari hanya bergeming, lalu memutar duduknya membelakangi Hangga. Mereka memilih duduk di lesehan. Suari menatap kerlipan lampu kota Yogya, bak bintang di langit. Suasana sekitar yang ramai pengunjung bisa sedikit mengalihkan perhatian Hangga padanya, yang sudah didera rasa gugup tak menentu. Pengunjung di Bukit Bintang mayoritas anak muda. Suari tak mampu menoleh pesona Hangga. Namun, dia juga memikirkan keluarganya. Apa kata orang tuanya kalau dia menjalin hubungan dengan laki-laki yang usianya jauh dibanding dirinya, terutama ayahnya bisa murka. Ibunya sendiri karena keturunan Putri Solo pastinya juga memiliki kriteria sendiri untuk calon suaminya kelak. Suari memijit pelipisnya, rasanya pusing memikirkan hidupnya yang makin rumit. Tak ingin berlama-lama mendiamkan seseorang yang menanti jawaban dengan harap-harap cemas. Suari menghela nafasnya dan mencoba bersuara. Apa yang kamu suka dariku? Aku tidak cantik, juga tidak seksi. Aku masih muda dan umur kita jauh beda. Ucap Suari penuh penekanan. Memang kenapa kalau umurku jauh lebih tua? Juga seorang duda. Aku orangnya tidak mudah jatuh cinta. Sekali jatuh cinta, maka aku akan memperjuangkannya. Dek. Suari tak mampu meneruskan ucapannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dirinya juga punya perasaan yang sama pada Hangga. Om belum mengenalku juga, Om belum kenal keluargaku, jadi bisa bilang begitu dengan santainya. Baiklah. Rumah orang tuamu di mana? Aku akan melamarmu. Astaga, secepat itu kah? Kenapa buru-buru? Aku belum jawab mau kok. Kalimatmu tadi sudah menjawab kalau kamu mau, Ri. Tapi orang tuaku belum tentu setuju. Memangnya tidak ada yang lain? Kenapa pilihannya duda anak satu? Cek. Aku duda tapi keren kan? Usia aku juga masih tergolong muda. Jago karate. Dan lagi aku masih kuat banyak ronde. Ucap Hangga frontal dengan senyum seringai. Is, kuat apaan? Tanya Suari dengan tatapan curiga. Kuat main karate dong, nanti lawan kamu. Hangga sudah terbahak karena berhasil membuat wajah Suari memerah karena tersipu malu. Akhir makan malam yang membahagiakan buat mereka berdua, yang memutuskan untuk bersama-sama memperjuangkan cinta halalnya. Hangga memang mengajak menjalin hubungan serius dengan Suari. Dia berniat segera melamar ke rumah orang tuanya. Namun Suari belum memberikan alamat rumahnya. Hangga mengetahui Suari tinggal di kos dekat kampus. Sampai kos, Suari menghempaskan badannya ke kasur. Dia menerawang langit-langit kamarnya. Netranya beralih ke jendela kamar yang terbuat dari kaca. Kamarnya yang berada di lantai atas membuat langit malam terlihat dari kamarnya. Kilau bintang di langit mengusik lamunannya mengingat ucapan-ucapan Hangga. Suari masih menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan dengan kebimbangan hatinya. Bisa dipastikan dia tidak akan bisa tidur nyenyak sebelum bercerita pada seseorang tak lain dan tak bukan adalah Satria sahabatnya. Der. Ditekannya nomor Satria beberapa kali nada dering yang terdengar. Baru panggilan kelima diangkat oleh seorang yang di seberang sana. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ri, tadi aku lagi di kamar mandi. Ada apa? Suari justru bingung mau mulai cerita dari mana pada Satria. Ri, tumben, kok diem?
Satria sudah terbahak meledeknya. Tadi aku habis dari Bukit Bintang. Serius? Pergi sama siapa, Ri? Tega kamu gak ngajak aku. Is, ngajakin kamu nanti ada yang marah. Jangan macam-macam kamu, Ri. Ayah bisa marah kalau kamu jalan sama laki-laki asing. Ayah? Suari heran kenapa Satria menyebut ayahnya. Maksudku kamu bisa kena marah ayahmu. Oh, bukan laki-laki asing. Om Hangga yang ngajak aku ke Bukit Bintang. Apa? Berdua? Udah dulu ya, Sat. Besok aja aku ceritanya. Gak enak lewat telepon. Oke, kamu berutang penjelasan sama aku, Ri. Suari menutup panggilannya seraya terkekeh dengan ancaman Satria. Siap-siap besok diceramahi sahabatnya. Hangga sampai di rumahnya sekitar jam 10 malam setelah mengantar pulang Suari ke kosnya sebelum jam malam tiba. Dia mendapati Arka masih belajar di depan televisi yang menyala. Kebiasaan Arka yang kesepian di rumah membuatnya belajar sambil menyetel televisi, meskipun tidak ditontonnya. Ayah lama sekali mengantar Mbak Suari. Iya, ayah mengajaknya makan malam dulu. Kamu sudah makan belum? Ini, ayah bawakan makanan. Terima kasih ya, aku sudah makan tadi. Ayah mau bicara nih, bagaimana pendapat Arka tentang Mbak Suari? Hangga bertanya pada anaknya penuh hati-hati, takut menyakiti perasaannya. Kening Arka berkerut, menerka apa maksud pertanyaan ayahnya. Apa ayahnya akan memberhentikan Mbak Suari? Pikirnya. Ayah mau mencarikan ganti guru les. Oh, bukan itu. Kalau Arka cocok, ya lanjut sampai kamu lulus dan masuk perguruan tinggi. Terang Hangga sembari memakan cemilan yang ada di meja depannya. Mbak Suari baik ya? Sangat baik malah. Padahal di awal-awal dulu aku suka jailin dia. Tapi orangnya gak patah semangat. Malah ganti ngerjain aku. Jawab Arka dilanjut tawanya yang menggema. Hangga justru ikut terbahak, merasa senang kalau Arka bisa menerima Suari sebagai gurunya. Kalau Mbak Suari tidak hanya jadi guru les Arka, gimana? Maksud ayah? Mbak Suari nemenin Arka seterusnya. Mbak Suari tinggal di sini. Arka kegirangan saat Hangga mengangguk memberi jawaban. Mbak Suari jadi ibu sambungnya Arka. Apa? Arka sontak terbengong mendengar kalimat terakhir yang diucapkan ayahnya. Melihat Arka yang tak kunjung memberikan respon, Hangga justru khawatir melukai hati anaknya karena telah mencarikan ibu pengganti untuknya. Hangga sering minta maaf pada Arka dan mengatakan semua itu akan terjadi jika Arka setuju. Hangga hendak beranjak ke kamarnya untuk mendinginkan kepalanya. Namun suara Arka sudah menahannya. Arka tidak setuju ya? Raut wajah Hangga yang berbinar sejak Suari menerima ajakan niat baiknya, kini berubah layu mendengar jawaban anaknya. Hangga mengira Arka akan setuju usulannya. Tapi Ar, bukannya kamu senang sama Mbak Suari? Tanya Hangga dengan kening berkerut. Arka tidak setuju, tapi... Arka menjeda kalimatnya sengaja, membuat ayahnya penasaran. Tapi apa? Arka setuju banget ya. Teriak Arka kegirangan. Begitu juga Hangga yang langsung memeluk putranya. Terima kasih sayang. Ngomong-ngomong, apa Mbak Suari setuju? Ayah kan sudah tua. Canda Arka. Apa kamu bilang? Ayah belum tua banget tahu nggak? Haha, maksud Arka ayah jauh lebih tua dibanding Mbak Suari. Arka sudah lari masuk ke kamar sebelum dikejar ayahnya. Dasar anak pintar. Hangga sedikit lega karena mendapat dukungan anaknya. Tinggal menyampaikan berita ini ke ibunya dan juga adiknya. Kini dia harus memikirkan cara untuk mengenal keluarga Suari. Ada sedikit keraguan bagaimana nanti kalau keluarga Suari itu menentang. Itu nanti saja aku pikirkan lagi. Badanku sudah butuh istirahat, batinnya. Di sebuah gazebo, Satria sudah menunggu kedatangan Suari yang punya janji ketemu jam 10. Satria sudah datang lebih dulu, karena selesai lebih awal bimbingannya dengan dosen.
Masih 15 menit menuju jam 10. Dia melewati waktu menunggu dengan browsing materi di internet. Dari kejauhan tampak mahasiswi berjalan mendekatinya. Mas Satria sedang apa? Sapanya dengan lembut, namun tingkahnya mencurigakan bagi Satria. Hana, biasanya gadis agresif yang mengejar-ngejar dirinya. Lagi duduk aja. Kamu gak lihat atau gimana? Ucapnya ketus membuat Hana hanya berohria. Tumben kalem. Pasti ada udang di balik batu nih, tanya Satria heran. Boleh tolongin aku gak kak? Apa? Boleh aja, asal gak aneh-aneh. Hana mendekat membisikkan niatnya pada Satria. Sementara Satria kaget, terperanjat dengan permintaan adik tingkatnya itu. Hana mengharapkan pertolongan Satria dan berjanji melakukan apa yang dia minta. Kamu serius ingin aku berakting di depan cowok itu? Ucap Satria sambil menunjuk seseorang mahasiswa yang berjalan bersama dua temannya. Gayanya kelihatan kalau cowoknya di tengah itu playboy. Cowok bernama Revan itu sedang mengejar Hana yang selalu menghindarinya. Rumit begini jadi cewek, pikir Satria. Nah, ayo ke toko buku, nanti aku boncengin pakai motorku, ajak Revan. Hana sudah memberi kode pada Satria yang berkelipan mata. Maaf, kamu gak lihat Hana sedang bersama siapa? Seru Satria dengan nada tinggi. Hai bro, setauku Hana gak punya pacar kok. Iya kan nah? Is, kata siapa? Ini Mas Satria pasangan aku Van. Kamu jangan ganggu aku. Revan sudah mulai terpancing emosi dan ingin menyerang Satria. Rupanya dia tidak tahu kemampuan bela diri Satria yang membuatnya mengadu kesakitan karena tangannya dipelintir. Kalau dia tidak suka diganggu, jangan didekati. Paham? Revan mengangguk lalu kabur bersama teman-temannya. Sudah beres, sana, pergi jauh dariku. Usir Satria membuat Hana bersedih hati. Bagaimanapun, Hana tetap berterima kasih telah ditolong laki-laki yang disukainya. Terima kasih udah membantuku ya mas. Apa imbalan yang bisa aku berikan? Imbalan? Satria tampak berpikir dengan meletakkan telunjuknya di dagu. Aku tahu imbalannya. Tolong pergi jauh dariku, oke? Nyali Hana langsung menciut. Ada air yang menggenang di pelupuk matanya. Kenyataannya, Satria memang tidak tertarik padanya. Begitu ya? Apa Mas Satria sangat membenciku? Tidak, aku lebih suka kamu tidak dekat-dekat denganku. Kamu hanya menggangguku. Hana hanya tertunduk malu dengan dirinya sendiri. Dia menatap ke atas untuk menghentikan laju tetesan air dari matanya. Baiklah, kalau itu bisa membuat Mas Satria senang, aku tidak akan dekat-dekat lagi. Ucapnya terbata. Apa aku sudah menyakitinya? Guman Satria yang masih menatap tingkah Hana. Hana sudah beranjak pergi meninggalkan Satria. Tunggu Hana, kamu tidak apa-apa kan? Kening Hana berkerut mendengar ucapan Satria. Ada secerca harapan kalau Satria memperhatikan padanya. Santai aja, aku biasa aja. Aku akan menjauh, tapi tetap berjuang meluluhkan hatimu. Balas Hana dengan seulas senyuman. Dasar cewek ini gak pernah berubah. Tadi aja mau mewek. Bisa gede rasa dia kalau aku perhatian padanya. Gerutu Satria. Hai, ngapain senyum-senyum sendiri? Suari sudah tiba tepat jam 10 di gazebo kampus. Satria tidak menjawab, justru menodong Suari untuk bercerita masalah semalam. Akhirnya mengalirlah cerita tentang Hangga yang mengajak malam di Bukit Bintang sekaligus melamarnya. Satria terperanjat tidak menyangka Suari juga memiliki perasaan yang sama dengan ayah muridnya. Dipikir Satria, Suari hanya tertarik karena memang Hangga tampan. Satria tidak sampai mengira Suari akan menjalin hubungan serius dengan laki-laki yang usianya jauh di atasnya. Apa kamu sudah frustasi sampai serius dengan Om Hanggari? Hehe, iya mungkin sudah putus asa karena kamu tolak Sat. Canda Suari. Maafkan aku ya Ri, aku lebih menyayangimu seperti adikku sendiri.
Bukan salahmu, Sat, tapi aku yang tidak bisa menempatkan diri. Mungkin aku kehilangan kasih sayang seorang ayah, hingga perhatian Om Hangga mengalihkan duniaku. Cih, kamu sudah mulai termakan cinta, Ri. Bagaimana kalau ayahmu marah? Om Hangga akan memperjuangkan hubungan kami, Sat. Bukankah cinta tidak memandang usia? Baiklah, aku doakan semoga semua berjalan lancar dan mendapat restu dari ayah ibumu. Swari lega sudah menceritakan semua pada Satria yang mendukungnya meski ada keraguan kalau ayah ibunya itu akan menentangnya. Selepas zuhur dan makan siang di kantin, Swari dan Satria berlatih di dojo Dimas. Mereka mulai meningkatkan frekuensi latihan karena Satria akan mengikuti kejuaraan karate tingkat nasional yang akan digelar bulan depan. Swari sudah dibujuk rayu sahabatnya, namun tidak berubah pikiran. Dia belum berniat mengikuti ajang lomba. 1 jam berlalu dari latihan, Dimas datang bersama sosok yang tadi menjadi bahan perbincangan Swari dengan Dimas. Tuh, sana latihan sama calon. Ledek Satria duduk berselonjor melepas lelahnya. Apaan sih? Jangan buat aku malu. Malu-malu tapi mau kan? Satria sudah terbahak membuat wajah Swari memerah. Sementara Dimas dan Hangga berjalan mendekati mereka yang sedang duduk. Om Hangga mau cari lawan. Tuh, sudah siap dari tadi nungguin. Goda Satria pada Swari yang sudah memukul lengannya. Hangga mengulas senyum saat bertemu Swari kembali setelah mendapat dukungan dari Arka. Dimas menjadi curiga dengan tingkah keduanya. Apa aku melewatkan sesuatu? Sepertinya ada 2 orang yang sedang kasmaran. Benar begitu, Satria? Haha, yang jelas bukan aku ya Om yang kasmaran. Aku malah patah hati nih. Tolong dong Om. Rengek Satria membuat Swari jengah lalu beranjak meninggalkannya. Swari berdiri mau berlatih pukulan dan takisan lagi untuk jurus yang baru. Sama Hangga saja Swari. Swari mengangguk dan bersiap berlatih dengan Hangga, laki-laki dewasa yang sudah mencuri hatinya. Swari berlatih dengan sedikit buyar konsentrasinya karena ditatap intens selamanya. Swari semakin merasa kesal karena pukulannya tidak mengenai sasaran. Justru dirinya yang kena sasaran oleh Hangga. Fokus Ri, jangan melamun. Goda Hangga sukses membuat Swari malu. Is, Om sudah ganggu konsentrasiku. Masa sih? Ayo, coba kalahkan aku, tantang Hangga. Swari terpancing adrenalinnya dan mulai menyerang Hangga. Dimas dan Satria hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah keduanya. Alhasil, Hangga mampu menjatuhkan Swari ke matras. Wajah Hangga begitu dekat hingga deru nafasnya menyapu wajah Swari. Seketika jantung Swari berdesir, memikirkan apa yang akan dilakukan laki-laki di depannya itu. Swari tak mampu berkata-kata, justru memejamkan mata. Hei, sampai kapan kamu mau terpejam? Mau tidur di sini? Ledek Hangga membuat Swari kesal. Astaga, kalian berdua belum halal. Sabar nggak? Teriak Dimas mengagetkan Swari yang spontan mendorong dada Hangga sampai tergeletak di matras. Huf, dasar laki-laki dewasa, suka godain anak muda. Hangga justru tersenyum melihat tingkah Swari yang kesal padanya. Oh iya, nanti malam Arka minta ditemani belajar, Ri. Arka tidak kirim pesan lewat aku kok, paling akal-akalan ayahnya aja. Is, pintar sekali kamu bercandanya sekarang. Swari ganti tertawa karena sukses mengejek Hangga. Om Dimas, aku pulang duluan aja ya. Dunia sudah milik mereka berdua. Celetuk Satria membuat semua yang mendengarkannya pun tertawa. Swari segera mendekati Satria yang ngambek. Dia membujuknya untuk makan bareng sebagai traktiran. Hangga yang mendengarnya justru menimpali kalau dirinya yang akan mentraktir makan. Akhirnya Satria dan Dimas sekalian ikut makan bareng berempat. Di ruangan CEO perusahaan tekstil, Raditya Hangga memberitahu sekretarisnya, Kartika, melalui intercom untuk menyiapkan acara syukuran pembukaan cabang di wilayah Surakarta. Acaranya diselenggarakan di rumahnya dengan mengundang para divisi dan karyawan non-produksi.
Untuk acara seluruh karyawan diagendakan lain waktu bersamaan dengan family gathering. Hangga memanggil Kartika ke ruangannya untuk diajak diskusi persiapan acara syukuran minggu depan. Tika, tolong kamu handle acaranya ya. Baik Pak, ini beneran mau dilaksanakan di rumah Pak Hangga? Tanya Kartika serius. Tak biasanya bosnya mengadakan acara di rumah. Iya, masih muat kok halaman rumah saya. Canda Hangga membuat sekretarisnya mengulum senyum. Hangga sengaja mengadakan syukuran di rumah sekalian ingin mengenalkan Swari pada karyawannya. Tok-tok, Hangga dan sekretarisnya menoleh ke arah pintu, menampakkan sosok cantik yang biasa menyambangi waktu makan siang Hangga. Dia tak lain adalah Dena. Kedatangannya tidak sendiri, melainkan ada Almira di belakangnya. Kakakku asyik sekali. Lagi membahas apa, Tik? Seru Almira pada sekretaris Hangga. Iya mbak, Pak Hangga mau mengadakan syukuran buka cabang di Surakarta. Hangga terlihat sumringah, membuat Dena heran. Di hotel mana syukurannya enggak? Aku diundang kan? Ucapan penuh harap. Acaranya di rumah aja kok, sekalian biar Arka akrab juga dengan pegawai ayahnya. Dia sebentar lagi lulus, jadi harus mulai dilatih bergaul dengan pegawai perusahaan. Terang Hangga. Oh begitu, ide bagus nih. Baiklah, aku sama Mas Dimas dan Hana insya Allah datang. Acaranya kapan? Acaranya minggu depan, mengundang kepala divisi dan karyawan non-produksi saja. Harus datanglah adikku yang cantik. Dena kalau luang boleh juga datang. Aku pasti meluangkan waktu untuk acara yang kamu buat gak? Dena memang masih berharap bisa meluluhkan hati Hangga. Tak ada salahnya mulai mendekati anaknya juga. Kalau sudah selesai diskusinya, ayo segera makan siang bareng, ajak Almira. Hangga menyetujuinya dan sekalian mengajak sekretarisnya untuk makan siang. Swari sudah berada di rumah Hangga untuk memberikan les Arka. Tumben sekali, sore ini Arka manjanya bukan main. Dia caper sekali sama Swari. Mulai dari ogah-ogahan diajak belajar, malas mandi, minta dimasakin nasi goreng, dan terakhir ngajak lomba renang. Bukan Swari kalau dia menyerah begitu saja. Semua dipenuhinya untuk membuat Arka mau belajar. Tinggal renang saja yang dijanjikan Swari asal Arka mau mengejarkan tugasnya lebih dulu. Tumben sekali sih kamu capernya tingkat dewa, Ar. Sudah kelas 3 SMA loh, bukan anak SD. Ledek Swari, sedangkan Arka hanya nyengir kuda melihat Swari yang sudah gregetan. Gak apa-apa kan? Ngetes dulu calon ibu tiriku. Seru Arka sambil menahan tawanya. Tahu dari mana kamu? Ya Mbak Swari ini kayak gak tahu aja. Ayah tidak mungkin serius sama Mbak tanpa persetujuanku. Jadi Mbak berhutang padaku. Cibir Arka. Terus Mbak harus gimana dong bayarnya? Ayo temani aku renang. Nemenin aja ya, Mbak gak mau nyemplung. Mbak gak bawa baju ganti. Banyak baju perempuan di rumah ini. Seketika Swari terlempar ke masa di mana Hangga memarahinya karena memakai baju istrinya. Mbak Swari jangan melamun aja. Ayo, aku sudah selesaiin tugasnya nih. Arka menarik tangan Swari menuju kolam belakang. Arka menghilang. Beberapa menit lalu muncul kembali, sudah mengenakan pakaian renang. Yakin Mbak gak mau berlomba sama aku? Jangan-jangan takut kalah. Kamu bukan sainganku, Ar. Udah sana, Mbak duduk di sini aja. Jangan lama-lama, membosankan tahu nggak? Arka hanya tertawa lalu menceburkan dirinya ke kolam. Arka sudah berenang 1 putaran, lalu kembali mendekati Swari dan meminta bantuannya. Mbak, tolong ambilkan kacamata renangku dong di meja itu, tunjuknya. Ini, bukan Arka kalau tidak menjahili Swari. Saat kacamatanya diulurkan, Arka justru menarik tangan Swari, membuat tercebur ke kolam. Astagfirullah Arka, Mbak gak bawa baju ganti tahu? Sudah basah Mbak, mandi sekalian. Ledek Arka. Beruntung Swari memakai dalaman kaos manset didobeli ke meja, dia tidak perlu khawatir, terlihat transparan. Ayo berenang sampai sana Mbak. Siapa yang menang?
Tantangan Arka memacu adrenalin Suari hingga dia menyanggupinya. Satu putaran penuh jelas Suari memenangkannya. "Mbak memang hebat," puji Arka. "Arka, Suari, kalian ngapain di sini?" "Astaga, ada Om Hangga. Gimana mau keluar kolam kalau bajuku seperti ini?" Maaf Om, bisa minta tolong pinjami handuk?" Pinta Suari sedikit takut kalau Hangga akan marah padanya. Namun respon Hangga justru lain. Dia tersenyum dan segera mengambilkan 2 handuk untuk Arka dan Suari. Hangga segera mengajak Suari untuk berganti baju. Sementara Arka hanya tersenyum senang melihat keakraban ayah dan guru lesnya. "Lain kali jangan dituruti permintaan konyol Arka, Ri." "Aku sudah gak nuruti Om, dia menarikku hingga terjebur ke kolam." Hangga mencarikan baju ganti di kamarnya, sedangkan Suari menunggu di luar kamarnya. Sebuah kemeja dan celana training diambilkan Hangga untuk dipakai Suari. Hangga melihat tubuh Suari yang berselimutan handuk membuat Suari jadi salah tingkah. "Om, jangan melihatku seperti itu," ucap Suari gugup. "Kamu terlihat lucu, Ri." Suari justru kesal mendengar ledekan Hangga, lalu merebut baju yang ada di tangan laki-laki dewasa di depannya. Di mana ini ganti bajunya?" "Di kamar mandi lah. Emang mau di sini?" Seringai Hangga membuat Suari bergidik ngeri menghadapi laki-laki dewasa sekaligus duda. Lalu dia berlari mencari kamar mandi. "Gak usah turun ke lantai bawah. Di sini ada kamar mandi." Hangga menyuruh Suari ke kamar mandi di dalam kamarnya. Jantung Suari semakin berdetak tak karuan. "Duh, apa jantungku sudah tidak sehat? Kenapa juga harus masuk kamarnya? Dia kan laki-laki dewasa. Aku masih muda. Bagaimana memastikan dia gak ngapa-ngapain aku?" Guman Suari di kamar mandi. Lama Suari berganti pakaian karena bergulat dengan pikirannya. Dia menyiapkan diri sebelum berhadapan dengan Hangga yang menunggunya di luar kamar mandi. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Hangga menatap Suari dengan mata tak berkedip. Suari memakai kemeja Hangga terlihat lucu. Rambut basahnya yang terurai memberikan pesona sendiri di mata Hangga. Suari hanya terpaku ditatap intens laki-laki dewasa di depannya. Dia semakin gugup. Hangga beranjak dari duduknya, mendekati Suari. Suasana senyap tak ada yang mampu berucap. Hangga merengkuh tubuh Suari ke dalam pelukannya. Dia merindukan sosok pendamping hidup yang cocok menggantikan Rahma, almarhum istrinya. Suari hanya mampu meneguk salivanya. "Om Hangga?" Hangga yang terdiam justru mengeratkan pelukannya. "Om?" Suari mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah Hangga yang tak berkedip. Ternyata Hangga terpaku dibuatnya sampai lamunannya melalang buana. "Oh, melamun? Astaga, kenapa pikiranku buruk sekali? Astagfirullah. Kalau begini caranya, aku harus segera menghalalkan saja kamu, Ri." Guman Hangga yang langsung memalingkan wajahnya. "Ayo, segera keluar dari sini sebelum ada yang ketiga." Sudah tahu bahaya mengintai malah nungguin di kamar. Dasar laki-laki dewasa, pikirannya pasti mesum," ucap Suari lirih namun masih didengar Hangga. "Apa kamu bilang?" Tidak apa-apa. Bukan apa-apa, Om." Hangga, Arka dan Suari sudah berada di ruang keluarga. Mereka bersantai ditemani jahe hangat dan pisang goreng yang dihidangkan Bimarni. Hangga menceritakan rencananya mengadakan syukuran pembukaan cabang di Surakarta. Suari kaget, tak menyangka kalau dirinya juga akan diundang ke acara itu. Bahkan, Hangga ingin mengenalkannya pada karyawannya. "Bagus itu ya, Mbak Suari memang harus dikenalkan sebagai calon anggota keluarga kita." Celetuk Arka membuat hati Suari menghangat. Ini anak semangat sekali mau punya ibu tiri. Seulas senyum terbit di wajah Suari sambil bergumam. Tapi nanti kalau Mbak Suari dikira calonnya Arka gimana? Masa calon ayahnya masih muda sekali? Lanjutnya. Jangan bilang begitu Ar. Mbak Suari jadi gak semangat tuh. Tenang Om Arka. Aku nanti merias wajah biar kayak nenek-nenek. Canda Suari membuat mereka tertawa bersama.
Suari merasa waktu sudah larut dan saatnya dia pulang. Hangga tidak membiarkannya pulang sendiri. Namun, Suari kali ini menolaknya karena Satria menghubungi untuk menjemputnya. Satria ingin membicarakan hal serius dengannya. Hangga membiarkan Suari dijemput Satria karena tidak mungkin dia cemburu dengan sahabat baik yang selalu menjaga Suari. Satria mengantarkan Suari sampai kos karena jam malam tinggal 1 jam lagi. Mereka akhirnya ngobrol di teras kos. Ada apa, Sat? Serius banget kamu? Suari, kamu yakin melanjutkan hubungan ke jenjang serius dengan Om Hangga? Tanya Satria dengan mimik serius meminta penjelasan. Suari jadi heran, kenapa membahas ini lagi? Bukankah kemarin sahabat baiknya ini sudah mendukungnya? Maksud kamu apa, Sat? Aku hanya tidak ingin kamu terluka, Ri. Apa kamu punya perasaan pada aku, Sat? Bukankah kamu sudah menolakku? Bukan itu maksudku. Aku sungguh menyayangimu, Ri. Aku tidak ingin kamu terpuruk lagi. Kamu bilang seperti itu sudah membuatku kelihatan menyedihkan, Sat. Kenapa bukan kamu saja yang menjadi pasanganku? Kita sudah saling mengenal baik, bukan? Sekarang giliran aku menemukan seseorang yang cocok. Kenapa kamu meragukanku? Terang Suari. Oh, jangan salah sangka dulu. Aku selalu mendukungmu. Tapi apa tidak sebaiknya kamu pikirkan gimana nanti reaksi ayah dan ibumu? Ucap Satria hati-hati, takut menyakiti perasaan Suari. Sepulang Satria, Suari merebahkan tubuhnya di kasur. Dia menerawang langit-langit kamarnya. Teringat perkataan Satria yang menggoyahkan niatnya bersama Hangga. Tidak dipungkiri, Suari juga sebenarnya memikirkan bagaimana reaksi ayahnya yang sering bertengkar dengannya karena ketidakcocokan keduanya. Selain itu, juga ibu kandungnya yang pasti memilih kriteria sendiri untuk calon pendamping hidupnya. Kalau ibu sambungnya, pasti lain cerita, karena beliau selalu sabar mengambil hati Suari. Der, ayah tumben menelpon malam-malam. Semoga tidak mengajak bertengkar. Doa Suari dalam hati. Assalamualaikum. Ada apa ya? Waalaikumsalam. Kamu gak berubah, gak nanya kabar ayah, justru langsung tanya maksud menelponmu. Suari hanya memutar bola matanya. Jengah, meski ayahnya tidak bisa melihatnya. Gak usah ditanyakan, pastinya ayah sibuk kerja karena jadi divisi. Haha, anak pintar. Gak usah memuji, pasti ada maunya. Minggu depan kamu diminta ibumu ke Solo. Ada acara penting untukmu. Acara apa? Jawab Suari dengan nada datar. Ya mungkin perjodohan kali. Ibu kan keturunan darah biru. Apa? Ibu gak bilang apa-apa sama aku kok. Lain nih ayah ya bilang. Pokoknya minggu depan kamu ke Solo. Jangan buat ayah dan ibu marah sama kamu. Suari membanting ponselnya ke samping. Ayah dan ibunya sudah membuatnya frustasi kali ini. Bagaimana bisa menjodohkan tanpa bilang apa-apa? Tunggu sebentar. Bisa jadi bukan masalah perjodohan. Suari masih bisa menghibur diri sendiri dengan berprasangka yang baik pada ibunya. Dia belum bisa berpikir jauh jika hal ini benar. Bagaimana dengan hubungannya bersama Om Hangga? Suari memijit pelipisnya yang sudah terasa tegang, berujung pusing yang menderanya. Seminggu berlalu, acara di rumah Hangga hari ini disiapkan. Satria sudah bersiap datang bersama Suari. Laki-laki itu berjanji memberi dukungan padanya apapun yang terjadi. Suari memakai gaun lengan panjang warna merah marun, sopan sampai bawah lutut. Rambutnya dikucir dengan tali rambut memberikan kesan lebih rapi. Make upnya ya natural sebisa mungkin dibantu teman kosnya agar Suari kelihatan lebih dewasa karena akan mendampingi laki-laki seperti Hangga. Seorang CEO tampan dan usianya jauh di atasnya. Sampai di rumah Hangga, Suari dan Satria berpapasan dengan Dena yang baru keluar dari mobilnya. Kamu gurunya Arka? Diundang juga ke acara ini ya? Suari hanya memberi anggukan serta senyum sekilas. Sementara Satria heran menerka-nerka siapa perempuan cantik ini. Ayo masuk dulu nak Suari, pinta Bu Sari. Dena sedikit cemburu dengan nenek Arka yang dekat dengan Suari. Dia menghela nafas panjang untuk menetralkan suasana hatinya.
Dia tak mau gagal untuk mendekati dan mengambil hati keluarga Hangga. Suari akhirnya bertemu dengan Hangga yang sudah rapi, dengan setelan jasnya berwarna senada dengan gaunnya. Dia merasa tambah canggung karena seperti memakai sarimbitan. Satria yang melihat keduanya hanya menahan diri untuk tidak tertawa. "Kenapa gaunmu bisa samaan dengan Om Hangga, Ri?" "Lihat," tante cantik tatapannya menyeratkan rasa cemburu. Bisik Satria di telinga Suari membuat Hangga berdehem. "Suari, tolong panggilkan Arka supaya cepat turun, karena acaranya sudah mau dimulai." Suari mengangguk dan segera ke lantai 2 kamar Arka, diikuti Satria di belakangnya. Dena semakin dibuat penasaran, kenapa Hangga dan ibunya sangat akrab sekali dengan guru Arka. Hangga yang tahu kalau Dena merasa diacukan, lalu menyuruhnya membantu menerima para tamu. Beberapa karyawan yang baru datang segera disapa oleh Hangga. "Silakan masuk, Pak, Bu." Hangga, Dena, dan Bu Sari menyilakan tamu undangan. "Oh, ini yang mau dikenalkan sebagai calon ibunya Arka ya?" Celetuk salah satu kepala divisi keuangan bernama Pak Dahlan. Dena hanya tersenyum simpul mendengarnya. Dia merasa berbunga-bunga. Namun juga menerka-nerka siapa calon istri Hangga. "Nanti akan diumumkan, sabar ya," terang Hangga dengan hati gembira. Dari lantai atas berjalan 3 anak muda-mudi menuruni tangga. Hangga berjalan mendekati mereka karena ingin mengenalkan Suari pada tamunya. Arka yang sedang mencandai Suari tak sengaja menyenggolnya, hingga Suari terpeleset di anak tangga 2 dari bawah. Hangga yang berdiri tak jauh dari tangga segera berlari menangkap tubuh Suari. Suari tampak canggung dan salah tingkah karena merasa tubuhnya sangat dekat dengan laki-laki yang sudah mencuri hatinya. "Suari!" teriakan laki-laki parubaya membuat mata Suari terbelalak, apalagi posisinya masih dekat sekali dengan Hangga. Bahkan, tangan Hangga masih merengkuh baunya. Menyadari hal yang salah, Hangga segera melepaskan lengannya dari bawah Suari dan meminta maaf. "Apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa ada di sini? Dan kamu Satria, apa yang kamu lakukan selama ini? Hah?" Laki-laki bernama Pak Dahlan sudah berteriak marah-marah. Suari hanya menunduk karena tak menyangka akan bertemu dengan ayahnya dalam kondisi seperti ini. "Maaf Pak, Suari ini calon istri saya," ucap Hangga dengan sopan. Pak Dahlan tergelak tak percaya, otaknya seperti mendidih mendengar ucapan Hangga. Meskipun laki-laki di depannya adalah bos di tempat kerjanya, tapi masalah Suari adalah masalah keluarganya. Karyawan yang mendengarnya pun terperanjat, tak terkecuali Dena yang menampakkan raut kesedihan. "Satria, aku menyuruhmu menjaga adikmu. Kenapa jadinya begini?" "Maafkan aku ya," jawab Satria dengan lirih. Suari hanya menyaksikan ketegangan dengan wajah terpaku. Kenyataan pahit apa ini? Satria kenapa memanggil ayahku dengan panggilan yang sama denganku? Ayah juga kenapa bilang kalau aku adiknya? Jadi selama ini Satria membohongiku. Bak ditampar petir, Suari mendapatkan fakta ini. Di saat dirinya merengkuh bahagia bersama Hangga, justru dipatahkan sebuah kenyataan pahit. "Satria, kamu tega membohongiku. Hah?" teriak Suari dengan berdarah air mata, menatap nyalang laki-laki yang dianggap sahabatnya ternyata adalah kakaknya. "Plak, jaga sopan santunmu Suari. Dia kakakmu, kamu tidak pantas membentaknya." Bekas merah telapak tangan Pak Dahlan tercetak di pipi putih Suari. Rasa panas di pipi tidak seperti rasa sakit di hatinya. Suari menatap nyalang Satria, lalu beralih ke ayahnya. Diedarkannya pandangan ke sekitar orang yang berdiri tak jauh darinya. Dia maras malu pada Hangga dan keluarganya karena telah mengacaukan acara syukuran. Hangga pun terpaku melihat kejadian tak terduga itu. Dia mulai mengkhawatirkan kondisi Suari. "Ri, tenang dulu, aku bisa jelaskan semuanya." Satria memegang kedua lengan Suari dan meyakinkan adiknya untuk berusaha baik-baik saja. Nyatanya semua tidak baik-baik saja. Suari mendorong tubuh Satria dan segera berlari keluar meninggalkan rumah Hangga. Entah kemana tempat yang hendak ditujunya.
Yang jelas, dia ingin menghilang dari tempat itu. Hangga ingin mengejarnya, namun Bu Sari segera menahannya dan membisikkan untuk tetap tinggal. Bagaimanapun banyak tamu yang telah datang, sebaiknya tuan rumah memberi sambutan yang baik. Hangga membiarkan Satria mengejar Swari. Dimas beserta keluarganya yang baru saja tiba segera menghampiri Angga dan menanyakan apa yang terjadi. Dimas paham kondisi Swari dengan ayahnya karena selama ini muridnya itu beberapa kali curhat tentang masalah keluarganya. Kamu yang tenang dulu nggak? Fokus saja pada acara ini. Biar aku dan Satria yang mencari Swari. Hibur Dimas pada kakak iparnya. Almira dan Hana yang turut hadir segera menyambut kedatangan para tamu. Swari beruntung saat keluar rumah dan berlari ke jalan raya, langsung mendapatkan taksi yang kosong. Satria tidak sampai berhasil mengejarnya karena Swari keburu masuk taksi. Sepanjang perjalanan tak henti-hentinya Swari menangis tergugu. Dia menyandarkan tubuhnya di jok belakang. Sopir yang mengendarai pun terheran, namun tidak mau mengusik penumpangnya itu. Kita kemana mbak? Tanya sopir meyakinkan. Terserah pak, putar-putar kota Yogyakarta nggak apa-apa. Nanti kalau bapak capek kasih tahu saya ya. Jawab Swari terbata. Sopir yang mengerti kondisi penumpangnya sedang tidak baik-baik saja, segera melajukan taksinya kembali. Dia mengarahkan taksinya menuju pantai selatan. Biasanya memandang indah lautan bisa mengurangi kesedihan, pikirnya. Swari yang kelelahan karena menangis membuatnya tertidur dan tak menyadari taksinya sudah berhenti. Mbak, bangun mbak, kita sudah sampai. Sopi beberapa kali membangunkan Swari, namun tak kunjung bangun. Ditunggunya sampai 10 menit, Swari membuka matanya dan terperanjat mengetahui dirinya berada di pantai. Mbak, lihat-lihat pantai dulu sana. Tapi jangan melakukan hal buruk ya, nanti saya bisa dimasukkan penjara. Canda sopir taksi yang kira-kira berusia hampir sama dengan Hangga. Swari mengangguk setuju. Dilangkahkan kakinya menapaki pasir-pasir di pantai. Dia menghirup udara segar pantai dengan rakus. Kemudian dihembuskannya pelan, berharap kelebatan masalah yang menari di otaknya pun ikut terbuang. Dia berpikir akan berat menjalani hubungannya dengan Hangga, karena ayahnya pasti menentang. Pun juga Swari tidak mau membuat malu Hangga, karena dirinya anak dari salah satu karyawan perusahaannya. Disinilah tempat merenungi masalah yang kini dihadapinya. Satu-satunya laki-laki yang dipercaya pun mengecewakannya. Pasti Satria sudah bersekongkol dengan ayahnya, pikir Swari. Dia sudah tidak punya niat mengadu padanya. Apakah aku harus menyerah dengan keadaan? Kenapa hidupku tambah rumit? Swari menatap langit sembari memanjatkan doa, berharap dirinya bisa lebih kuat menjalani hidup ke depannya. Swari berjalan ke arah pantai mendekati ombak. Sang sopir yang sedari tadi memperhatikan menjadi kelang kabut dan berlari ke arahnya. Mbak, jangan nekat mbak, bunuh diri itu dosa. Astaga pak, saya masih waras tahu. Saya cuma mau membasahi kedua kaki ini. Tunjuk Swari pada bagian bawah tubuhnya membuat sang sopir salah tingkah. 1 jam berlalu, Swari melewatkan waktu dengan menyelami keindahan pantai. Dirinya meminta sopir diantar ke dojo Dimas. Dia berasa perlu mengeluarkan energi yang tiba-tiba mengumpul di tubuhnya. Swari sampai di dojo, segera merebahkan tubuhnya di matras. Dia tak sadar melewatkan makan siangnya. Entah kenapa perutnya pun tak terasa lapar. Hanya ada 3 orang yang sedang berlatih, mungkin masih belum pada datang, karena biasanya sore hari tempat ini ramai. Om Dimas pasti masih ada di rumah Om Hangga, batin Swari. Jadi dia tidak perlu khawatir ada di dojo. Sekelebatan tamparan ayah Swari menari di matanya, membuatnya segera beranjak bangun dan mengeluarkan segala macam gerakan karate yang dipelajarinya. Dia ingin mengeluarkan energi berlebih di tubuhnya, terutama emosinya yang sedang tidak stabil. Seseorang yang tengah berlari datang dari arah pintu. Masuk, segera menghampiri Swari. Sosok yang saat ini patut menerima serangannya. Swari, Swari, seru Satria membuat tangkisan
dan pukulan Suari segera mengarah padanya. Suari merasa senang, ada sasaran yang nyata. Berbagai serangan diluncurkan Suari tanpa perlawanan dari Satria. "Kamu tega, Sat. Kamu jahat. Kamu menyakiti aku." Kata-kata itu tak henti diucapkan Suari, sembari menyerang Satria bertubi-tubi. Hangga yang baru tiba dan menyaksikan dua orang bertanding dengan Satria tanpa memberikan perlawanan segera menengahi. "Hentikan Satria, kamu bisa terluka." Hangga segera menyingkirkan Satria hingga terjatuh ke lantai. Kini, Hangga yang menjadi lawan Suari. Hangga lebih berpengalaman menghadapi karateka yang sedang diburu emosi. Dia mencoba memberi perlawanan tanpa menyakiti Suari. Dan sementara Suari melihat lawannya adalah orang yang sebentar lagi membuat hatinya sakit karena tidak mungkin bisa bersamanya. Suari masih memberikan serangan tanpa henti. "Tolong berhenti, Ri. Kita bicarakan baik-baik," pinta Hangga yang masih memberi perlawanan. "Om bukan siapa-siapa. Tidak usah ikut campur," teriak Suari. "Ri, percaya padaku." "Percaya? Orang yang selama ini aku percaya saja tega membohongiku. Apalagi Om, yang baru saja aku kenal." Suari kehabisan tenaga, membuat Hangga dengan mudah menangkap tubuhnya dan membawa ke pelukannya. "Tolong mengertilah Suari, masalah ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan emosi seperti ini, kamu bisa terluka." Suari sudah memberontak ingin melepaskan pelukan Hangga, namun tenaganya sudah habis. Dia justru menangis keras di dada laki-laki yang telah mencuri hatinya. Hangga merasa Suari sudah tenang, segera melonggarkan pelukannya. Tak disangka Suari memanfaatkannya dengan melepaskan diri. Suari membalikkan diri dan berjalan menjauhi Hangga maupun Satria. Kepalanya terasa pening dan pandangan pun mulai kabur. Tiba-tiba semua terasa gelap. "Pruk! Suari!" teriak laki-laki yang sedari tadi fokus padanya. Bersambung. Terima kasih teman-teman kabar burung. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman kabar burung menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!